The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we can. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang mengehendakinya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya.
Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ini waktunya kita memuji nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Boleh kasih senyum kanan kiri depan belakang saudara. Katakan Jesus love you. Haleluya. Tuhan sayang saudara dan saya semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk angkat tangan kita sama-sama. Haleluya Tuhan. Kami senang ada di hadirat-Mu. Wow, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ayo ucap syukur yuk sama Tuhan saudara. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik ya Allah. Engkau baik ya Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Oh ya lama ya ramu, kiramaya shande. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Tuhan. Koyaralamu, Sikaralamu.
Lawat kami di sini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, kami menyembahmu. Kami sembah Tuhan Yesus. Engkau yang kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku sebab namamu, sebab namamu Yesus Tuhan,
lagi saudara, come on. Sebab namamu sebab namamu kudus, sebab namamu let the weight of your glory cover us, let the life of your river flow, let the truth of your kingdom reign in us, let the weight of your glory fall, let the weight of your glory cover us, let the life of your river flow, let the truth of your kingdom reign in us, let the weight of your glory fall, let the weight, let the weight of your glory, of your glory, amen. Let the weight of your glory, Lord. Come on, church. Let the weight of your glory biar bertambah-tambah bobot kemuliaan-Mu, hadirat-Mu atas tempat ini ya Tuhan, atas kota kami. Ini doa,
saudara. Udah lama kantara lamo. Jesus. Penuhi dengan hadirat-Mu. Lawatan-Mu ya Tuhan.
of your glory. Let the weight of your glory fall. Tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita. Kemuliaan bagitu di tempat maha. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah jadi seluruh bumi penuh kemuliaan. Bolehkah sambil angkat wajahmu ke surga, angkat tanganmu, ayo terus katakan Kau Raja diagungkan dan dipuji. Thy kingdom come, thy will be done. Oh, jadi ya Tuhan. Seluruh
Biar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, terus nyatakan lawatan-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu atas kota dan bangsa kami. Biar sekarang lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah. Tepuk tangan karena Dia Tuhan, saudara. Tepuk tangan karena Dia layak untuk terima pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terus hadirat-Mu melawat kami, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu mengubahkan kami. Di hadirat-Mu sesuatu sedang terjadi. Pemulihan, kesembuhan, terobosan, mujizat di dalam kuasa nama Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan karena kami percaya sesuatu sedang terjadi di tengah-tengah kami. Angkat tangan kami seperti para murid berdoa. Di hadirat-Mu izinkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat. Ayo sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib, Dia sedang melawat saudara dan saya. Sesuatu sedang terjadi di tengah-tengah kita. Saudara rasakan Tuhan. Yang rasakan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Katakan, haleluya. Kasih tos minimal 10 orang bilang sesuatu sedang terjadi. Ini zaman Elia. Firman Tuhan dinyatakan atas kita.
dahsyat buat Allah kita. Ayo Senayan City, sama-sama declare, gak ada yang lebih dari Allah kita. Dia dahsyat. Dialah yang besar, tidak ada yang sebanding dengan Dia. Yang setuju katakan yeay. Come on. Jesus, there is none like you, Lord. Kami rindu lawatanmu. Boleh angkat kedua tangan saudara, katakan amin ya Tuhan. Hai jemaat Tuhan sendiri, kami rindu, kami rindukan sama-sama kami rindu.
tepuk tangan tanpa musik saudara. Yo sorak-sorak yang kencang buat Allah kita. Come on. Haleluya. Datanglah ya Tuhan. Terus bertahta ya Allahku. Nyatakan dirimu di tengah-tengah kami. There is none like you, God. There is none like you. No one compares to you. No one compares with you. Just want to worship you and declaring your name, Almighty God, lovely Jesus. I need you. I want you. I need you, Lord. Be here. Oh, Hiramayana mo, Shiribiana lamo. Jesus, I need you. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you. Oh, Yenara lamaya se, ora maya so. Thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb, and all who gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones your name. Your name is holy. Your name is holy. Oh, if you've been forgiven and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing a song forever
nations cry. You are lifted high, holy, holy forever. Oh, to the King of Kings. You are holy God. You are always speak. Holy, holy forever. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, come on. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day,
sorak-sorak bilang itu Tuhan Yesus. Katakan Yesus dahsyat. Lebih keras katakan Yesus dahsyat. Perkatakan dengan iman. Tahun 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. Katakan saya percaya perkenanan Tuhan pasti tercurah atasku. Lebih keras katakan saya percaya perkenanan Tuhan pasti tercurah atasku. Berikan sorak-sorak Tuhan yuk. Kata haleluya. Jadi saudaraku, wow, saudara merasa hadirat Tuhan, saudara dilawat oleh Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, ini sangat, saya katakan hari-hari ini kan musimnya Roh Kudus ya. Saya berdoa di musimnya Roh Kudus ini, saudara dan saya ngalamin Tuhan lebih lagi. Kita terus berdoa, sama-sama berdoa untuk bangsa ini, untuk lawatan Allah biar terjadi on time, the third Pentecost. Penuaian jiwa yang terbesar dan lawatan pencurahan Roh Kudus yang terbesar terjadi on time atas Indonesia. Dan saya terus ingatkan, biarlah kita semua masing-masing kita terus fokus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di 2033. Kata 2033. Lebih keras 2033. Tahun 2033 setiap orang diberikan kesempatan untuk ngalamin perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dan setiap orang itu diberikan kesempatan untuk mendengar Injil. Saya percaya Tuhan akan bergerak memakai kita bukan hanya para pengerja atau hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi the all saint movement itu harus terjadi. Artinya setiap orang percaya bergerak menyelesaikan amanat agung. Yang mau kata amin? Oke, nah saudaraku, seperti waktu bulan lalu saya sudah ingatkan bahwa bangsa Israel itu memasuki tahun yang baru di tanggal 2 Oktober lalu. Jadi tanggal 2 Oktober lalu bangsa Israel memasuki tahun yang baru, tahun 5785. Nah, di sini kita melihat ada 2 angka 5. Angka 5 itu berbicara secara profetik, itu berbicara mengenai kasih karunia Tuhan. Katakan kasih karunia Tuhan. Lebih keras katakan kasih karunia Tuhan. Nah, di sini saudaraku, memasuki tahun yang baru ini, mereka memasuki tahun 5785. Tahun double grace, katakan double grace. Artinya double kasih karunia Tuhan, amin. Nah di sini saudaraku kita perhatikan dari tahun ini, itu ada arti secara profetik melalui tahun 5785, tahun kalender orang Hebrew, orang Ibrani, Yahudi. Nah pertama dikatakan memasuki tahun yang baru ini, Tuhan ingatkan ini musim yang baru, katakan musim yang baru. Ini musim yang baru, ini musimnya Roh Kudus, ini eranya Roh Kudus. Kemudian dikatakan ini musim di mana kesempatan untuk bertobat, pintu-pintu pertobatan, pintu-pintu keselamatan itu sedang terbuka lebar. Tahun ini juga merupakan tahun di mana grace upon grace, kasih karunia di atas kasih karunia Tuhan, itu akan terjadi terus menerus dan berlimpah. Katakan terjadi terus menerus. Berlimpah. Terus menerus. Berlimpah. Tetapi arti 5785 ini juga secara profetik saudaraku. Itu juga berarti tahun pembersihan gerejanya. Tahun pemurnian gerejanya. Nah saudaraku, saya selalu ingatkan saudara. Kalau misalnya saat ini saudara ada yang ngalamin yang namanya mungkin tekanan, pergumulan atau apapun itu juga. Saya cuma mau ingatkan saudara, jangan ngomel. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Jangan ngomel, tetapi ucapkanlah syukur untuk segala sesuatu yang terjadi enak maupun tidak enak. Kenapa seperti itu saudaraku? Kalau saudara kembali lihat, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. Saya tahu Tuhan kok aku ngalamin sesuatu, artinya apa? Saudara dan saya disayang Tuhan. Amin. Kita harus tahu, kalau misalnya proses terjadi, pergumulan terjadi, tekanan rasanya, waduh Tuhan gak kuat. Kata Tuhan, nak engkau kuat kok. Kasih karuniaku berlimpah untukmu. Kasih karunia berlimpah dan cukup untukmu. Kuat. Tetapi bagi kita begitu ngomong gak kuat Tuhan. Yang pasti, di masa-masa seperti ini, di musim yang baru eranya Roh Kudus, kita diminta oleh Tuhan merendahkan diri. Merendahkan diri, bertobat. Karena jendela pertobatan sedang terbuka lebar. Waktu engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan,
di musimnya Roh Kudus, engkau diproses, engkau merendahkan diri, maka Tuhan ingatkan di tahun ini juga, di musim ini juga, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, yang terjadi terus menerus, itu akan terjadi lebih lagi atas umat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah di sini saudaraku, Tuhan berpesan, memasuki musim yang baru, eranya Tuhan, eranya Roh Kudus ini. Tuhan katakan, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Rendahkan diri kita dan bertobat. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka mau memasuki tahun yang baru. Sampai kemarin, jadi 10 hari saudaraku, semingguan lah, 10 hari, seminggu sampai 10 hari. Di kemarin tanggal 12 ini, mereka tuh mengadakan yang disebut Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur. Day of Atonement, di mana penebusan. Mereka tuh hari dikatakan di bangsa Yahudi, Yom Kippur ini adalah hari yang paling suci. Karena apa? Di situ tempat mereka, waktu-waktu mereka setelah memasuki tahun yang baru. Mempersiapkan diri sebelumnya, masuk tahun baru, sampai seminggu setelah itu, mereka sungguh-sungguh merendahkan diri. Bertobat, cari wajah Tuhan. Supaya apa? Memasuki season yang baru. Kasih karunia Tuhan itu berlaku. Tuhan juga ngomong, di musim yang baru ini, memasuki musim yang baru. Jangan memakai kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai koneksi-koneksi kita, tapi andalkan Tuhan. Amin. Dan dikatakan, memasuki musim yang baru, hidup takut akan Tuhan. Berjalanlah dalam ketaatan, penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan ngomongin penyembahan yang tulus, ketaatan yang tulus? Kenapa? Karena banyak saudaraku, orang itu menyalahgunakan Tuhan. Banyak orang ngasih proposal sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini proposalnya Tuhan. Mau gak mau, suka gak suka, Tuhan harus terima. Jadi apa? Ngejar Tuhan karena ada maunya. Nyari Tuhan karena ada maunya. Tapi Tuhan ingatkan, di musim ini ke depan, kejar Tuhan. Kasihi Tuhan. Taati Tuhan dengan tulus. Katakan dengan tulus. Ingatin yuk satu sama lain yuk, harus dengan tulus. Amin. Jojo Dawson, Tuhan berbicara melalui dia. Dikatakan, 5 tahun ke depan merupakan waktu yang kritikal untuk sisa kehidupan kita selanjutnya. Perhatikan, 5 tahun ke depan merupakan waktu yang kritikal untuk sisa kehidupan kita selanjutnya. Pastikan setiap bagian hidup kita itu selaras dengan Tuhan dan tujuannya. Pisahkan dirimu. Luangkan waktu untuk banyak mencari Tuhan. Banyak berdoa. Banyak berpuasa dalam ketaatan. Karena ini musim untuk sungguh-sungguh dengan segenap hati mengejar hal-hal surgawi. Nah, Tuhan mengingatkan, kalau saudara mau mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, grace upon grace, kasih karunia terus menerus dan berlimpah. Kembali Tuhan ingatkan, masa-masa ini, jadi dimulai saat ini, 5 tahun ke depan, ini akan menentukan di sisa hidup kita. Entah kita mau ngalamin kepenuhan Allah, janji-janjinya, atau penghukuman. Itu bagian kita yang menentukan. Dan ini masa-masa kritikal. Karena apa? Ini sudah bukan intervensi ilahi lagi, tapi ini free will. Katakan free will. Katakan free will. Free will manusia, masing-masing orang menentukan engkau mengalami janji Tuhan sepenuhnya, sedikit, banyak, berlimpah, atau penghukuman. Bagian kita. Kok kita baca? 2 Korintus 6. Ayat 15 sampai pasal 7 ayat 1. 2 Korintus 6, 15, kemudian sampai pasal 7 ayat 1. Firman Tuhan katakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu Satan. Jadi Lucifer, Belial, yaitu sama tuh, sejenis. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah, kita bait Allah, dengan berhala? Apa hubungannya? Firman Tuhan katakan, karena kita, saudara dan saya, adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku kata Tuhan akan tinggal diam bersama-sama dengan saudara dan saya
dan hidup di tengah-tengah saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, aku kata Tuhan akan menjadi Allahmu. Dan mereka, saudara saya, akan menjadi umatku kata Tuhan. Tetapi kalau misalnya Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita, tinggal dalam hidup kita, menguasai kita, menjadi Tuhan dan Raja 100% atas hidup kita. Kalau Tuhan, saudara mau Tuhan seperti itu. Ayat selanjutnya, keluarlah kamu dari mereka, dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pisahkan dirimu dari mereka. Artinya apa? Bukan menyendiri sendirian di gunung. Enggak saudaraku. Tetapi memisahkan diri itu, keluar dari mereka. Keluar dan pisahkan dirimu dari cara-cara hidup orang yang tidak kenal Tuhan. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku kata Tuhan akan menerima kamu. Dan aku kata Tuhan akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Pasal 7 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, saudara dan saya menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saat ini gak ada yang orang sempurna. Kita semua berjalan menuju kepada kesempurnaan tersebut. Kita disebut orang-orang kudus, orang-orang yang saleh karena kita mengenal Tuhan. Tetapi saudara saya harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi gak ada instan sekali selamat tetap selamat. No, firman Tuhan gak ngomong seperti itu. Tetapi kalau Tuhan ngomong pisahkan dirimu dari orang-orang cara hidup orang berdosa. Jangan sentuhin najis. Gak usah itemnya apa aja pastor, gak usah. Lihat aja, kayak gini Tuhan berkenan atau enggak? Kalau misalnya Tuhan gak berkenan, gak sesuai dengan firman Tuhan, ya pasti najis. Tetapi Tuhan ingatkan, kalau engkau mau mengalami seperti ini, lakukan. Lakukan, yang mau katakan amin? Henk Kunemen, Nabi Tuhan yang lainnya dikatakan, memasuki jendela waktunya Tuhan atau era Roh Kudus ini bukan waktu untuk menyesuaikan sikap kepercayaan dan bertingkah laku seperti kebanyakan orang-orang sekitar lakukan. Artinya apa? Jangan menyesuaikan sikap atau bertingkah laku seperti orang-orang atau tren suara terbanyak. Oh ini lagi viral, oh ini artinya ini benar. No. Tetapi ini waktu untuk memisahkan diri. Kembali katakan, memisahkan diri. Lebih keras, memisahkan diri. Dan dikatakan, ini bukan waktu untuk terjebak dalam kebimbangan, mengikuti opini manusia atau Tuhan. Tetapi waktu ini adalah waktu untuk melakukan dan menyelaraskan diri dengan hati dan agendanya Tuhan. Nah di sini jelas saudaraku, kebanyakan manusia itu selalu ngomong gini, kalau sudah ngumpul apa segala macam lagi rame-rame, pikirnya suara terbanyak itu udah paling benar. Pikirnya wah ini good idea nih. Solusi, ini very good. Ini common sense, ini betul-betul make sense ini. Oh ini betul ini kayak gini. Kita harus tahu. Good idea dari manusia. Itu belum tentu God's idea. Tapi kalau God's idea, itu pasti yang terbaik untuk manusia. Firman Tuhan ingatkan kok, hari-hari ini, dalam masa-masa seperti ini, kita perlu cari Tuhan. Bukan opini yang banyak dari orang, tingkah laku mereka sekitar, atau kebanyakan orang lakukan. Tetapi hari-hari ini, ayo, sungguh-sungguh pisahkan dirimu. Consecrated. Dipisahkan untuk Tuhan. Ini waktunya, ini musimnya. Dan dikatakan, ini bukan waktu untuk takut kepada keadaan. Tetapi ini waktu untuk berdoa dan berpuasa. Nah saudaraku, kalau saudara baca nanti di rumah, Matius 24. Hari-hari ini eskalasi yang namanya perang, goncangan, bencana, kebobrokan moral dan lain-lainnya itu tambah lama tambah naik, meningkat. Lebih mengerikan.
Kondisi dunia mengerikan, banyak negara-negara yang hebat-hebat, orang-orang hebat, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak tahu jawabannya. Tetapi firman Tuhan ingatkan, jangan takut kepada keadaan, takutlah akan Allah, lawan iblis. Waktu engkau takut akan Tuhan, engkau memisahkan dirimu sungguh-sungguh, engkau cari wajah Tuhan sungguh-sungguh, engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, maka hari-hari ini justru bagi umat Tuhan seperti ini, perlindungan Tuhan akan sangat sempurna. Engkau akan mengalami kebaikan Tuhan, engkau akan mengalami segala yang terbaik dari Tuhan, engkau akan alami. Yang mengerti katakan amin? Yang mengerti katakan amin? Contoh saudaraku, contoh, belajar dari Daniel. Daniel ini sejak masa muda, dia tuh sudah menetapkan dirinya, memutuskan dari dirinya sendiri bahwa dia harus takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari contoh sini saudaraku, seperti tadi saya katakan, di musimnya ini, di eranya Tuhan ini, pilihan kitalah yang menentukan. Kita mau memilih penghukuman dari Tuhan atau berkat supranatural dari Tuhan, segala rencana Tuhan terjadi, itu akibat apa? Pilihan. Pilihan siapa? Pilihan saya, pilihan saudara. Pilihan masing-masing kita. Amin. Nah, di sini Daniel saudaraku, bayangkan, pada waktu itu gara-gara bangsa Israel kembali, mereka memakai cara-cara dunia, mengikuti menyembah Allah-Allah lain selain Tuhan Yesus. Sebelum itu Elohim dan segala macamnya. Mereka ikut cara-cara dunia, tren, wah seperti keren, wah ikutin. Akhirnya apa? Ketika semakin hari semakin memuncak, kebicaraan moral, kehancuran, semuanya mulai memuncak. Biasanya Tuhan menghukum. Menghukum apa? Karena kasih, bukan untuk mematikan. Tuhan menghukum supaya dia bertobat karena Tuhan mengasihi. Mesti dibalik saudaraku, hati-hati. Kita harus mempunyai pikiran kalau Tuhan sedang memproses kita, membersihkan kita, bukan Tuhan karena Tuhan jahat. No, Tuhan baik. Maunya kalian tuh murni seperti emas. Daniel kemudian di antara beberapa orang bangsanya dan bangsa Israel itu harus mau gak mau lari, dibawa menjadi budak di Babel. Nah saudara lihat di sini, apa yang Daniel lakukan? Yang pertama, dia memutuskan, dia berketetapan yang pertama untuk memisahkan diri dari dosa dan dunia. Di sini Daniel tidak mau menyesuaikan dengan cara hidup kebayangan orang, hidup kafir yang tidak mengenal Allah. Dia gak mau menyesuaikan, gak mau terbiasa. Meskipun itu nyawa sebagai gantinya, taruhannya itu nyawa. Di sini sudah baca di rumah nanti, atau saya bacakannya jadi Daniel 1 ayat 8. Di sini jelas firman Tuhan ngomong gini. Daniel berketetapan atau memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminta kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Di situ, Daniel di tengah-tengah pembuangan sekalipun, dia memutuskan untuk tetap hidup kudus, pisah dari dunia. Gak mau pakai cara-cara dunia. Kemudian, berikutnya, karena Daniel takut akan Tuhan, dia berusaha terus untuk menyenangkan Tuhan. Yang Daniel lakukan berikutnya adalah dia memiliki integritas yang dilakukannya secara konsisten. Dari muda sampai dia mati, integritas itu tetap dia lakukan. Karena apa? Hasil dari takut akan Tuhan. Hasil dari pilihan dia mengasihi Tuhan. Di sini, di Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel apa? Setia. Dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal apa? Dalam hal apa saudaraku? Ibadahnya kepada Allahnya. Perhatikan saudaraku.
Di sini Tuhan angkat Daniel. Nanti saudara baca seluruhan pasal tersebut. Mereka iri kepada Daniel. Kok bisa seorang buangan yang mesti gak dianggap apa-apa, kok tiba-tiba dia bisa mengepalai segala sesuatu dan dipercayakan banyak hal di posisi-posisi kunci. Kok bisa? Mereka cari segala cara untuk menjatuhkan Daniel, untuk menghancurkan kehidupannya dan semuanya. Tetapi firman Tuhan katakan, mereka gak bisa nemuin apa-apa, kelalaian gak ada, kesalahan gak ada. Karena apa? Daniel sejak masa muda ketika dia memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan dan memisahkan diri dari cara-cara dunia, itu dikonfirmasi oleh orang-orang sekitarnya. Ada orang-orang yang ngomong yang non-Kristen, yang tidak kenal Tuhan, itu dari mulut mereka, itu mengatakan, iya benar ya, ini orang benar ya, ini orang sungguh-sungguh takut akan Tuhan ya. Itu dari mulut orang-orang yang gak kenal Tuhan atau sekitar kita. Jadi jangan pernah saudaraku ngomong gini, saya di hadapan Tuhan beres kok, saya aman kok, saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita ngomong vertikalnya benar, horizontal kita ini ada yang mengkonfirmasi enggak? Jangan di orang-orang gereja saudaraku, tapi di luar sana mengkonfirmasi hal yang sama enggak? Daniel menetapkan hal itu. Dan dia memiliki integritas yang terus dilawan secara konsisten. Nah Daniel ini juga saudaraku, karena dia memutuskan seperti itu, dia menghidupi firman Tuhan, hidup dalam integritas. Daniel juga dikatakan, dia itu tekun beribadah, doa, puasa. Nah nanti saudara baca di rumah di Daniel 6. Ketika didengar Daniel bahwa orang-orang mau menjatuhkan itu, buat suatu peraturan kepada raja, gak boleh nyembah yang lainnya. Kalau yang nyembah Allah lain pokoknya harus masuk penjara atau dimasukin ke gua singa. Tujuannya cuma satu, Daniel. Karena yang lainnya ya pasti nyembah apa yang disuruh, nyembah raja, nyembah apa ya nyembah aja. Kecuali Daniel. Nah waktu hal ini didengar oleh Daniel, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumahnya di kamar loteng, tingkap atap itu, yang ngadep ke Yerusalem 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan saudaraku, bukan ketika kita masuk masalah pergumulan kita baru cari Tuhan. Tetapi sepanjang hidupnya mau Tuhan angkat, mau Tuhan proses, mau Tuhan bersihin, mau apapun juga, dia tetap tekun, setia, beribadah, cari Tuhan, doa, muji Tuhan. Orang-orang seperti ini, generasi yang seperti ini Tuhan sedang cari. Kalau saudara rindu, saudara selalu ngomong ini, Tuhan kami rindu Tuhan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, penuh kemuliaan Tuhan. Generasi kami ngalamin Tuhan. Ayo, dimulai dari kita. Biarlah All Saints Movement itu terjadi lebih lagi. Dampaknya apa? Orang seperti ini, dampaknya apa? Alkitab mencatat dampak dari hasil pilihan hidup Daniel. Roh Tuhan ada padanya. Pasti saudaraku, seperti tadi ayat-ayat di atas yang kita baca. Tuhan tinggal, Tuhan bersemayam, skenoo, tinggal, berhabitasi, bukan come and go. Tapi berhabitasi tinggal. Kalau roh Tuhan menguasai hidup kita, Tuhan menjadi Tuhan dan Raja atas segala sesuatu hidup kita. Roh Tuhan ketika ada padanya, hasil yang pilihan hidup dan seperti itu, karunia hikmat, nubuatan yang extraordinary itu Tuhan berikan. Saudaraku, saudara tahu hari-hari ini dunia itu lagi takut kepada AI, Artificial Intelligence. Dunia sudah gak bisa jawab nih, sedangkan AI berkembang lebih lagi. Tetapi saudara harus pegang seperti Daniel, di tengah-tengah kebobrokan bangsa, di tengah-tengah kehancuran moral bangsa, masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memilih hidupnya untuk memisahkan diri. Artificial Intelligence saudara, gak akan ada apa-apanya dengan AI-nya Tuhan. Anointed Intelligence. Pengurapan Tuhan yang memampukan. Pengurapan Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk menjawab apa yang terjadi di muka bumi ini. Bukan karena good idea, tapi God's idea.
God's idea, God's idea, idenya Tuhan. Dan saudaraku, saudara nanti baca di rumah, dampaknya apa? Daniel ini itu hidup di beberapa, tulisnya 2 kerajaan. Pertama di Nebukadnezar Babel, kemudian terjadi suatu perubahan segala macamnya. Akhirnya Babel habis, runtuh Media Persia, Raja Darius. Nah, dari sejak Nebukadnezar sampai Darius, karena hasil orang yang seperti ini, AI-nya Tuhan anointed, intelligence Tuhan ngasih. Tuhan membuka rahasia-rahasia sorga. Dan dari mulut raja-raja itu sendiri, itu mengaku Yesus ada Tuhan dan Raja. Harus menyembah Allahnya Daniel, harus menyembah Allahnya Daniel. Malah di kerajaan Media Persia, itu sudah jelas, sangat jelas. Raja menurunkan surat ke seluruh penduduk yang berbahasa di wilayah yang mereka kuasai, suku, bangsa, bahasa yang ada. Disuruh apa? Suruh nyembah Allahnya Daniel. Bayangkan kok hari-hari ini, kalau di antara saudara, umat Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan angkat seperti ini, engkau ditaruh di posisi-posisi kunci, wah saudara gak bisa ngomong dah, Indonesia akan segera penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia segera penuh kemuliaan Tuhan. Jangan mempromosikan diri. Jangan mempromosikan diri atau mengerek diri kita sendiri. Tapi minta, kalau kau sungguh-sungguh, Tuhan akan deploy saudara. Ditaruh di posisi-posisi kunci. Kalau kita coba ngerek diri kita sendiri, itu cara-cara manusia. Tapi kalau Tuhan yang deploy, taruh kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, 7 mountains akan penuh kemuliaan Tuhan. Ini waktunya. Ini waktunya. Ini waktunya. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Beberapa ayat terakhir. Pengkhotbah 8, 12-13. Pengkhotbah 8, 12-13. Firman Tuhan katakan, walaupun orang-orang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama. Sepertinya. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah, yang memilih ini ya, akan beroleh apa? Beroleh apa? Kebahagiaan. Karena apa? Karena mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi kebalikannya, orang yang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan dan gak mau nyembah Tuhan, tidak akan beroleh kebahagiaan. Seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ini pilihan. Pengkhotbah 12 ayat 1, kemudian lompat 13-14. Ingatlah akan penciptamu padamu masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, gak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya apa? Sudah tulit, mungkin sudah diranjang, terkapar, sudah gak bisa apa-apa. Baru ingat, iya ya Tuhan ya. Padahal Tuhan ingetin, mumpung kita masih sehat. Ingat, cari Tuhan sejak masa muda. Gak ada yang telat, ini waktunya. Cari Tuhan. Katakan kanan kiri, cari Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kemudian ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Amin. Rendahkan diri kita ya. Yuk kita bangkit berdiri. Sembah dalam bahasa roh yang kuat, bangun manusia rohmu. Bagi setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, jangan diam. Jangan diam. Ucapan syukur. Ucapan syukur pada Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah surga terbuka lebih lagi. Surga terus terbuka lebih lagi. Malaikat naik turun ke tempat ini. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu, Roh-Mu Tuhan, Kau curahkan double portion. Curahkan Roh-Mu Tuhan, dari baik depan ke baik belakang. Boleh terima, terima. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh, penuh, penuh Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mujizat demi mujizat, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, terobosan, berkat supranatural, tercurah, tercurah, tercurah. Terima dengan iman, terima, terima, terima. Mujizat terjadi, pemulihan, terobosan, dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Mereka mengembalikan persembahan persepuluhan. Hamba berdoa Tuhan, waktu kami mengembalikan bagian-Mu, seperti kita Maleakhi, hamba berdoa, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Buat apa saja mereka kerjakan, Engkau buat pasti berhasil. Kepenuhan Allah, berkat 1000 kali lipat, tercurah, tercurah, tercurah. Terima dengan iman. Thank you, Selama-lamanya kami akan memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Apa yang kami dengar meteraikan firman-Mu ya Tuhan, jadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Ini waktunya kami datang bawa persembahan, berkati persembahan kami dengan sukacita dan sambil mengucap syukur kami bawa di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kami bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bahkan sepanjang ibadah ini kami diberkati dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Tuhan sayang atas pribadi setiap kami. Kami boleh Tuhan mendapat pengurapan yang baru, sukacita yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru ya Tuhan. Biar boleh pengurapan yang kami terima pada siang hari ini, kami jaga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk Pastor Billy yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan atas setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu, biar pengurapan dan kasih Tuhan terus Tuhan pakai lebih lagi. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga dari Pastor Billy, Ibu Milka, Brian dan Janice terus ada di dalam tudung kemuliaan. Kami percaya perlindungan kuasa Tuhan, pembelaan, bahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir di dalam kehidupan Pastor Billy. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati. Terus Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan, taruh visi yang lebih lagi atas gembala sidang kami. Biar gereja Tuhan, GBI Jalan Gatot Subroto di bawah semakin lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk setiap wakil gembala, setiap semuanya yang terlibat di dalam wadah GBI Jalan Gatot Subroto. Kami percaya Tuhan pakai gereja-Mu dahsyat. Kami berdoa juga buat setiap kami yang pada siang hari ini melayani. Terima kasih untuk satu kesempatan kami boleh melayani. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan. Dengan apapun yang kami lakukan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan kami berdoa juga buat umat-Mu yang setia Tuhan. Kau yang memberkati umat-Mu Tuhan. Setiap apapun yang umat-Mu lakukan sepanjang minggu ini. Ada penyertaan, ada kasih Tuhan di sana. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga ya Tuhan. Kau yang terus menjagai Tuhan umat-Mu. Terima kasih kami juga diberi kesempatan memberi ya Tuhan. Kami yang mengembalikan persepuluhan, kami yang memberikan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berhutang atas setiap kami. Bahkan Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Gak ada orang kekurangan di antara kami. Tapi kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan kota dan bangsa kami ada di tangan-Mu. Berkati Tuhan, juga buat pilkada Tuhan. Pada bulan November nanti Tuhan. Kami percaya roh takut akan Tuhan terus ada atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin atas kota. Tuhan yang pilihkan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji Tuhan, biar boleh genap atas kota dan bangsa kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami siapkan hati kami juga, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkatnya dengan iman. Kiranya segala berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.